penciuman batin akan terbuka, maka seluruh rahasia akan mudah membedakan. Jika roh koyun itu nempeli roh ilafi, maka lidah batin itu akan terbuka. Alisan membuat doa, bahkan lisannya pun merupakan doa. Kalau koyun nempelin telinga, maka dia bisa, koyun nempelin nafs, maka pendengaran batin akan terbuka. Seluruh hakikat kehidupan dia tunjukkan. Jadi kalau koyun nempelin budi, maka sang dat berada pada jantung dan pikiran, maka orang itu akan berbudi pekerti dan akan ada kesadaran jaga. Jikalau koyun nempelin jasad, maka sang dat berada pada darah, maka dia bisa bergerak. Jadi tergantung hoyu uripe, sesuatu hal yang tidak diciptakan Allah tetapi hadir bersama Allah adalah hoyu urip. Makanya disebut ya hoyu, yang hidup akan menghidupi mana? Nurun, sirmu, roh ilafi, nafs, budi, atau cuman jasad. Kalau hoyu nempelin jasad, maka sang dat akan berada pada darah. Maka orang itu cuma bisa hidup saja menggerakkan kaki tangannya, tetapi dia tidak mempunyai budi, yaitu orang gila. Naik lagi, jikalau hoyu nempelin budi, maka sang dat berada pada jantung dan pikiran, yang ada hanya kesadaran jaga. Mentok-mentoknya ujung-ujungnya kan hanya berakal, belum bisa mengenal Allah, belum bisa mengenal dirimu. Jikalau hoyu nempeli nafs, maka sang dat berada pada pendengaran batin, maka kau akan bisa membedakan dan kau akan bisa menundukkan ini rahasia dunia. Jika hoyu nempeli roh ilafi, maka sang dat berada pada lisan batin, maka kau akan bisa menjelaskan apa yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia lain. Jika hoyu nempeli pada sir, maka dia ada penciuman batin, maka dia akan peka dan bisa membedakan segala sesuatunya. Jika hoyu nempeli nur, maka sang dat berada mata hati, maka yang ada hanya kesadaran pemahaman. Makanya kalau orang di Qadar tauhid, dia tidak paham, sang hoyu belum menyebut nur, maka malaikat dibikin Allah dari nur, berarti Jibrilnya dia yang untuk menyampaikan risalah ke otak tidak berfungsi. Mudah sekali deteksinya ya. Kalau kita melihat Wedaran Wirid Hidayat Jati dari kitab surat Fathul Ihya Ulumuddin, gabungan semuanya itu sudah memahami. Oh, ternyata orang yang tidak memahami dikarenakan sang hoyu tidak berada pada lintasan nur, maka sang dat tidak berada pada mata hati, yang berakibat mereka sulit untuk memahami. Makanya siapa penyampai risalah? Jibril. Penjabat. Jikalau ada kawruh, kemudian Anda paham, alhamdulillah. Karena apa? Jibrilmu berfungsi. Ayolah diungkap liyane buka kabeh iki. Jibrilmu. Jadi kena kon dingin ini, ono sing dikandani, syirik. Karek ngerut sang hoyu cuman menghidupi budi, sang dat ada pada lintasan jantung dan pikiran, yang ada kesadaran jaga. Gak mampu dia mentoko koyo apa dikek kawruh luwe mek budi pekerti tok. Halal haram iso bedakno, wajib sunah makruh mubah wis iku tok. Sakno ngono durung level aman. Sakno. Durung iso kenal Gustine. Sakno apa meneh Gustine, bahkan jadi dirinya aja belum bisa mengenal. Oleh gak percaya dan oleh percaya, tapi asline atine sampean iku yakin. Baru ini nyampe atau tidak? Karena yang ketujuh sidro, sang maha itu, Yahoyu itu, sidro.
Makanya Jibril ngomong dikasih di langit ketujuh dimensi 9, hanya engkau yang mampu ya Rasul. Aku lepas, sang nur sudah lepas, tak mampu nurnya Tuhan, karena sesungguhnya aku lebih dekat dari urat leher, bahkan tanpa dia berkehendak dan berkehendak sekali. Maka orang yang sudah nyampe gitu tidak melibatkan Jibril lagi, bahkan antara paham dan tidak memahami. La ilaha illallah tidak memahami, illallah paham, illallah la ilaha illallah, antara tidak paham dan paham. Saat apa? Saat dirimu lenyap pada dirimu sendiri, saat ingatanmu lenyap pada ingatanmu sendiri. Tan keno kinoyo ngopo, hasil kasarane embuh, tapi aku ngerti. Di situ sulit dijabarkan karena apa? Penjabaranmu harus melintasi Jibril. Karena Jibril tidak kuasa untuk naik, kau akan paham tanpa penjabaran. Dia Sang Maha Ada. Dia ada di dalam dirimu. Kenapa entah? Melok gak Jibril? Nah, Jibril melok so jelas enggak? Demikian Jibril waktu di lintasan langit ketujuh. Silahkan ya Rasul, engkaulah yang mampu naik ke Sidratul Muntaha. Aku tak mampu, bertemulah dengan dia. Gatuklah sang ingsun dengan sang aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mawas diri karo mawas ingsun. Itulah mulat sariro. Dirimu sedang mengadakan wujud diam, tak bergerak. Bergeraklah aku, maka diamlah ingsun. Saat kau bergerak yang ada hanya budi, maka kau menyembah budi. Saat kau diam, yang bergerak adalah hati dan pikiranmu. Itulah ingsun. Maka gerak dan diam ada pada dirimu. Jikalau lahir diam, lenyaplah gerak. Jikalau lahir gerak, lenyaplah diam. Itulah dirimu sang statis dan dinamis. Saat kau sholat, kau sedang menggerakkan ragamu. Diammu di mana? Di sini. Saat kau diam, gerakmu lenyap di mana? Di sini juga. Maka sesungguhnya siapa yang mengimami siapa? Kau tidak bisa gatuk langsung dari sini. Saat kau mengenal tentang dirinya lewat huruf dan kehidupan, dibutuhkan gerak. Saat kau mengenal dirinya lewat sifat, dibutuhkan mati. Ilmu sampurnaning pationo urip, iso mati sakjroning urip. Saat kau mengenal Allah lewat dirimu, Allah gak butuh gerakmu, butuh diammu. Saat kau mengenal kehidupan, Allah tidak butuh diammu, butuh gerakmu. Itulah statis dan dinamis. Apa yang kurang dari diri kita? Kau mengenal Allah harus mengerti la ilaha. Kau mengenal kehidupan harus mengerti illallah. Jikalau kau mengenal Allah, kau harus mengerti la ilaha. Maka yang illallah berada dalam diri. Saat kau mengenal kehidupan, kau harus mengerti illallah. Saat kau pengen mati sempurna, kau harus mengenal kesempurnaan itu. Saat kau ingin mengerti kematianmu yang sempurna, kau harus mengenal kehidupanmu yang sejati. Saat kau melihat cermin, maka kau harus berbicara kiri, yang sebetulnya kanan. Saat kau melihat kanan, kau harus sadar bahwa yang di cermin itu pasti kiri. Nek kon iso otak-atik loro perkara iku slamet. Dalam hidup gini kau harus mengenal Allah lewat mana? Mata, pikiran. Terus Pak, kau bisa mengerti kehidupan ini dari otak.
kau bisa mengerti tafakurmu dari gunanya afala ta'lamun, afala tadakkarun, afala ya takil. Kau lihat, kau berpikir, kau rasakan. Kau lihat, masuk kepada otak, kau berpikir, kau rasa. Afala ta'lamun, opo wis sira weruhi. Afala tadakkarun, nek wis sira weruhi opo sira pikir. Bingung kon. Afala takil. Rasakno ini Allah. Konsepnya ada di dalam diri kita. Terus bagaimana dengan diri Anda? Banyak-banyak Anda menilai dengan mata dan kepala. Mana hatimu? Di sini ada alam sadar, alam bawah sadar, alam tidak sadar. Oh, ada alam tidak sadar, Gus. Gerak darahmu, gerak jantungmu, tumbuhnya rambut dan kuku, apa kamu pikirkan? Sumbernya dari mana ya Allah? Hati. Ada 3 juga. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Selesai. Kau sedang mengaktifkan, kalau melek ini otakmu saat kau tafakur. Kau sedang mengaktifkan hati. Saya kita takoni Pak, akeh ndi berpikir atau merasakan. Allah tidak mampu ditangkap oleh mata. Ladu dirkul absuru wa wal dirkul absuru wa wal absuru. Kau tak akan mampu melihatku, dan aku bisa melihat dari apa yang kau lihat nang di Gusti Allah. Kon gak bakal leru aku, tapi aku iso ngerti apa sing kok delok. Andi, iyakah kamu punya penglihatan? Basor, Allah Maha melihat. Kita hanya diciprati. Sami'u, Allah Maha mendengar. Kita bisa dengar cuma diciprati. Latif, Allah Maha halus. Kita bisa punya perasaan yang halus hanya karena diciprati orang. Apa sifat Allah yang tidak ada berada dalam diri kita? Pikiranmu ada batasannya, Cak. Si mampu mencerna semuanya. Tak ada Musa, gunung pun akan hancur berantakan. Bumi langit akan kacau balau. Seluruh isi alam semesta akan musnah jikalau 1 jarum aja ku tampakkan wujudku. Hanya 1 yang mampu, hati manusia. Maka carilah aku dalam hati. Nabi Musa langsung pingsan. Kalau yang kau inginkan untuk melihatku dengan mata doir dan otakmu yang hanya setempurung kelapa, kau tak akan mampu. Semakin kau menyimpulkan batasan otakmu, semakin kau tersesat. Maka hati, setelah kau diajak bicara oleh Allah, cara melihat Allah ya apa? Bersyukur dengan ucapan alhamdulillah, ternyata tidak semua orang ya Allah. Getar dia ke atas, menangis kamu. Yang semula alat itu diberikan Allah untuk sedih. Yang semula tertawa alat itu diberikan Allah untuk senang dan bahagia. Dibalik oleh Allah. Nangisnya kita bahagia, bukan karena sedih. Tertawanya kita karena bodohnya diri kita, bukan karena bahagia. Kewalik. Ciri ini nak kon kualik, disitulah Allah mempertontonkan di hatinya. Ini aku. Kon sholat sih, guru ngisok kaya ngono, ojo ngomong level aman. Sesungguhnya kau sulit membedakan rohani dan rohani. Inilah rohani, inilah rohani. Gabungan keduanya ini disebut ulul albab. Orang-orang yang berakal menggunakan pikiran dan hatinya untuk mencerna ayat disebut akal. Binatang gak diberi hati, makanya pikirannya toh disebut insting. Tapi manusia pikiran dan hati digunakan disebut ulul albab. Nabinya aja disaring 224 ribu nabi,
disaring menjadi 25 nabi dan rasul pilihan. 25 nabi dan rasul pilihan disaring menjadi ulul asmi. 5 minim. Musa, Ibrahim, Nuh, Isa alaihissalam, Muhammad Rasulullah. Ulul asmi yang menggunakan akal. Disaring juga menjadi 2 Khalilullah, kekasihku. Siapa? Ibrahim dan Muhammad. Babarik ala Muhammad wa kama barakta ala Ibrahim. Kemudian diringkes jadi 1, rahmatan lil alamin. Islam berdurasi rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Turki, rahmatan lil Arabi, rahmatan lil Mesir, rahmatan lil Jawa, rahmat seluruh alam, bukan rahmatan lil syariat, rahmat seluruhnya, rahmat untuk semesta alam, bukan hanya untuk Arab tok. Wis percaya sama. Maka jikalau Anda masih membedakan ini syirik, ini ya, Anda belum berdurasi rahmatan lil alamin. Pohon beringin sebesar itu oleh kaum Wahabi dibonsai hanya sepot. Islam luas, tapi dibonsai iki ka oleh iki yasinan harap keadilan. Alam seluas begini, kuda dikasih kacamata biar gak lihat luasnya. Karena kalau dilepas, bukan main luasnya itu. Dan di Leono, walau anama fil sajaratil akhlam wal bahru yamudu min ba'di sabatul uniru nafidat kalimatul. Hutan ku jadikan pena, segoro lautan ku jadikan tinta, sabatul ditambah ke-7 itu pula. Unhiru nafidat kalimatullah, tak akan mampu menulis kalimat kalam-kalamku. Lapo kon batasi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lapo kon batasi tahlil yasin, lapo kon batasi ziarah kubur, lapo kon batasi ilmu-ilmu. Karena Wahabi tahu ciptaan orang-orang Yahudi. Kekuatan umat Islam adalah dari sisi rohaninya. Pisahkan dia dari rohaninya, haramkan ziarah kubur. Terus kon nangune Arab iku laopo? Kau nang kini ziarah wali gak gelem, nang Arab iku ziarah nabi. Kau nih lho, kok gelem digoblok. Maka disitulah kita harus. Di sini kalau kamu paham, khoyu nempel ini, mata hati akan terbuka. Maka yang ada manusia akan jelas kesadaran pemahaman. Kalau nempeli judi cuman kesadaran jaga, yo healing nah aku jenenge sakmene iki tapi gak paham-paham. Baru kamu mengetahui, oh, begini hidup, selalu bolak-balik. Kau harus sadar kalau kau melihat ini tak tampak di cermin kiri. Yang dituntut kau harus sadar yang sebetulnya yang hakiki adalah kanan. Jikalau kau kanan, kau harus sadar kalau di dunia itu pasti kiri. Cuman itu kesadaran pemahaman dan kau harus paham itu. Jadi kalau kau salah dipitnah-pitnahi, kau juga harus sadar bahwa akan ada kemuliaan untuk aku. Maka posisikan dirimu yang positif, jangan yang negatif. Biar milih orang lain yang negatif itu, meskipun jangan dirimu. Bahkan diwarani ini, bahkan diarani ini, kau harus sadar bahwa dirimu tidak seperti itu. Positif, aman. Nah, biar dalam kehidupan itu bagaikan rumah, harus ada tempat buang hajat gawe ngising jeding. Sepenting dirimu bukan jedinge lah wis punya. Mustahil ono omah kalau jedinge. Gak payu omah iku gitu. Kawin jeding. Dalam hidup kita harus ada tempat buang hajat. Mbuh iku dulur, mbuh iku kanca, mbuh iku tangga, sing kon gak lapo-lapo ono ae negatif. Sing penting kamu pada landasan ranah ke positif.
selesai perkara. Semakin kau dipitnah hebat, semakin dirimu menjadi seorang wali. Buktinya apa? Bahkan doanya orang teraniaya kukabulkan cepat. Jadi nak kon teraniaya aja salah dungu, malah nyabdo sing ngerasani awakmu. Mugo yo cek jongor. Yo jongor temenan lho yo gak percaya ngono malah seneng. Kudune sabdokno nang awakmu. Lihat nanti suatu saat kau akan melihat diri saya jauh di atasmu. Sabdokno nang awakmu dituruti karo Gusti. Ojo disabdokno nang wong eman-eman apa bedane awakmu ambek tukang santet. Sabdokno nang awakmu wis jelas Allah itu lho. Doa yang kukabulkan seorang ibu kepada anaknya, orang yang teraniaya, seorang teman kepada temannya, yang mana yang didoakan tidak mengetahui. Jadi tak wajib no sampai ndongakno iki ndongakno iki, mulai detik saiki. Sopo sing sampean kenal sampean ndongakno. Ojo sampai ngerti Pak. Mudah-mudahan masih sing tak ajak omong iku mau diberi kemuliaan dan diberi berkah sama Allah. Dia jangan ikut tak ndongakno enggak usah. Doa seorang teman kepada teman yang didoakan tidak mengetahui, dan itu akan kembali kebaikan berpuluh-puluh kali lipat kepada dirimu. Ini Cak, tanda buri nang karambol ditutup buahe dulu mlebu entuk situ, ditutup maskot lewat bandul entuk piro. Yo dirimu sing itu dibandulno malah entuk. Kon ndongakno wong liya iku madha karo ndongakno kamu berlipat-lipat 70 kali lipat. Nek kon ndongakno awake dhewe malah entuk situ. Makanya aku nak sedekah mesti nang bapak ibuku, nang adikku, nang jarang nang aku. Ganjarane malah luwih akeh katimbang sedekah kanggo jenengku. Sifat-sifat riya ujub iku pasti ono. Kita menghindari sifat riya ujub. Sedekah untuk hal yang ikhlas itu untuk diri kita sendiri, tulus itu untuk orang lain. Dari kita ke orang lain itu namanya tulus, bukan disebut ikhlas lagi. Kalau ikhlas untukmu, kau belajar untuk mengeluarkan sesuatu tidak mengeluh, itu ikhlas. Tetapi kalau namanya tulus, ikhlas di atas ikhlas, tulus untuk orang lain, maka tidak bisa dikatakan ikhlas. Ikhlas di atas ikhlas, tulus untuk masiki ya saudara. Masuk nganggo duitmu jenenge tulus, wis bukan dia disebut ikhlas lagi. Makanya ikhlas dan tulus. Kalau tulus untuk orang lain, kalau ikhlas untuk dirinya sendiri, podo itu Cak. Tapi ganjaran yang berbeda. Ya main ke ibu tulus namanya, enggak ikhlas. Enak disambung kalimatnya lak wagu. Aku ikhlas untuk ibu, wagu. Luwe pasan mana? Aku tulus kasih. Kalimatnya bahasa Indonesia lu digawe ragu. Gue gak enak ya. Rasanya Ya, tapi tulus untuk orang lain, ikhlas untuk diri saya. Jadi nek kita memberikan sedekah untuk orang tua, tulus mesti dapat ikhlas, ikhlas belum tentu dapat tulus. Aku yang berikan jelas ikhlas dan mendapatkan ketulusan. Karena tulus, budi pekerti kita akan berefek kepada budi pekerti. Orang itu dijauhkan dari sifat riya, ujub, iri, dengki, hasad dan ghibah. Terjauh. Dulu saya mencari begini, bagaimana menghilangkan rasa sakat, takabur, sombong, riya, ujub, dengki, hasud. Bagaimana ada orang bertanya begitu? Nggak bisa dilepas dari istighfar. Karena istighfarnya dia akan memupuk kesombongannya. Bingung. Belajar karo wong suci. Nggak bisa kau lakukan dengan puasa. Karena puasa itu akan merabuk kesombongannya supaya lebih subur. Bahkan nggak bisa kau hadiahkan dengan apapun bentuk kebaikan di dunia ini.
bagaimana menghilangkan itu ya saya? Doakan orang lain. Cari ketulusan, jangan ikhlas. Akhirnya wajib bagi Kusantun keluar pertama 10 detik pertama siapa yang aku lihat, aku doakan. Ya Allah, ada ibu ini, berkah deh aku le. Doa pertama Bu dapat dari saya, meskipun dia gak tahu lewat. Ketemu lagi, ketemu ada yang biasa nih bangun lagi, mudah-mudahan kau dapat rezeki tanpa yang didoakan mengetahui. Terus ketemu, wah berkah ini dari pasar, mudah-mudahan rezekinya banyak semua dari orang-orang Al-Fatihah. Terus dungu aku, daripada menentok lebih baik kita mendoakan. Bandul semua ke kita, nggak ada proyek yang tak urusi itu ditolak. Ya. Karena kalau dibukakan mata hati muka syafa, mereka akan terima kasih Gus, berkat kau terima kasih Gus. Kalau dibukakan muka syafa, bahkan pohon pun teklek aja kalau aku di stopan itu. Sayang aku nggak punya keahlian nyambung dirimu. Mudah-mudahan di sisa hidupmu masih beberapa hari kemarin kau berkah ya Allah. Al-Fatihah. Doakan apa yang kita lihat sudah. Itu cara menghilangkan riya, ujub, takabur, sombong. Maka kau sering mendoakan orang, disitulah hilanglah sifat-sifat ujub, sifat-sifat riya, sifat-sifat takabur, sifat. Maka itu tidak bisa didoakan dengan zikir. Karena zikir bersifat ikhlas, sedangkan riya, ujub, takabur kalah karo dengan tulus saja. Kalaupun sedekah, saya sedekahkan atas nama ibu bapak, adik, ande tolan, istri dan anakku. Karena konsepnya saya harus tulus, bukan ikhlas lagi. Wis lewat cak Kusantun untuk ikhlas itu. Wis lewat. Kalau you mau belajar ikhlas untuk dirimu sendiri nggak apa-apa, dibiasakan. Timbangan yang berundel kon gawe adikmu. Apa? Ikhlas dulu, penuhi. Tips sukses Gus, didik istrimu untuk doakan suami. Kata Rasul, suksesnya seorang suami karena ada nurun nafis. Apa itu ya Rasul? Mutiara yang indah yang di rumah dia mendoakan kamu. Didik istri kalian untuk doakan. Maka lewat segalanya. Sempurnalah kita. Hanya kau kepingin nyenterin ini dari senter yang kau pegang. Dari mana kau senter? Ini, Gus. Pindah yang ini. Bagaimana kau nyenteri supaya ini padam dirimu? Ambil kaca, senter yang kiri, maka terang. Pantulkan sedekahmu, maka kau akan terang. Didik istrimu untuk mendoakan. Bilang sama ibu, Bu, beri pengestur kepadaku. Ridho Allah wa ridho walidin. Ridhonya Allah adalah ridho orang tua kita. Orang Jawa lebih gila lagi. Yo, pangeran katon. Gusti Allah sing ketok bapak ibu. Orang Jawa lebih dekat lagi. Pangeran katon, bapak ibu pangeran katon, Gusti Allah sing ketok. Arab ridho Allah wa ridho walidin, ridhoku terhadap ibu bapakmu. Kalau ibu bapakmu ridho, maka itulah aku akan meridhoi dirimu. Jawa gendeng meneh, Gusti Allah sing ketok iku ya ibu bapakmu. Sujud menang deh. Sujud yang tidak dianggap syirik, cuman sujud dengan ibu dan bapak. Cium kakinya ibu dan bapak. Pertanda siapa dia. Sujud sing gak dianggap syirik oleh Allah. Oh, hebat. Bahkan surganya pun di bawah telapak kaki ibu. Kalau didelok gak ono, artinya apa? Derajat surga tidak ada apa-apanya. Di bawah kakinya pun tak tampak.
Tapi Allah menunjuk bahwa derajatnya nggak ada apa-apanya dari ibu. Bejat toko sak donya. Dablek kok. Elek kok. Takdim kan karo ibu bapak selamat. Tanda buru paling elek. Beranjang gawak untung Suropati le gak bakal kowe iso mati. Nyawaku tak cecep le. Urip meneh. Gak iso kon mateni beranjang gawat karo untung Suropati le. Kelemahane ibuke gak ono baru. Aku ki pangeran katonmu le. Tak jukuk nyawa bleset kabeh peluru. Gak tedas paluning pandhe awakmu budal le budal. Diuruki karo kanca seperguruane, kelemahane nang ibuke. Cukukne ibuke amblas. Enggak bakal iso ngalahno untung Suropati. Itu orang Jawa nak wis kadung takdim karo bundane Ramana iki. Udahlah. Pangestune. Tak sengkuyung nyawa mulih. Lewat kan. Tak sengkuyung nyawa. Saya dulu sungkem ambek ibu. Tidur kamu. Turu mengkurep. Copot katok ibu. Dilangkaya. Lahir balik kon fitrane. Enteng aman. Podo karo wani nyuwuk, Pak. Nek wani ping 7 iku ping 3 ae cukup kowe ibu. Turu. Ibuku wong kraton turu mengkurup. Di depan kowe iki aku mengkurup ibuku copot celana. Begagah langsung. Koyo dene Kurawa habis semua sama Pandawa. Ketulo-tulo adil Gusti Allah. Bingung iku Duryudana. Dulure 99 mati kabeh karek aku tok. Ibu Gandari ibuke Kurawa iku ditutup matane. Adosa nang Sungai Ganggali. Mriniya muda tak berkahi. Ojo nggawe pakaian sedikit pun kon ngene. Ibu puluhan tahun tak tutup motone. Sampai gedene awakmu aku ora tau ro bayimu. Mergo tak tutup aku ikrar buta padha karo Distarata Pak Romo. Saat iki aku nyelametno anakku tak buka motor. Situk wae aja ana sing nempel. Kuwi Kresna bingung wis matek. Kresna bingung. Iki gak ono kelemahane iki. Bingung Kresna ya Allah, iki gak ono kelemahane iki. Piye kok wong Kresna cerdas. Pas waktu adus nang Sungai Gangga dipatuki karo Kresna. Wah, wis frustasi Raja Astina iki mudha kendal gandul delok nang ngono. Ditutupi kene lha opo? Lah opo kon gendeng dah ngono. Adikmu mati kabeh, Kurawa ape kalah. Gua aku arepe diberkahi Ibu Gandari. Ya gak ngono, ngedep bojo karo ngedep wong wedok iku ngedep wong tuwa beda. Nek ngedep bojo muda ngono ora apa-apa. Ning nek ngedep wong tuwa kudu ana sing ditutupi saru jenenge kuwi. Jare wong Islam suladap iku gak oleh. Ngono ya Kresna goblok. Ya ana sing ditutupi to, tutupi godhong, ikine nutup. Wis muda heeh. Dibuka bukan tarik. Wah, ceranane tak berkati kowe le. Kebal kowe ora bakal ono. Kelemahanmu nang aku le. Tak jukuk nyawamu. Wah, pokoke basan niku. Lho, apa kok tutupi ngono? Angko saru, Ibu. Aku kan ibunda duduk bojo. Wah, goblok sing ngomong sapa kuwi. Hati-hati ngono iku kelemahane. Wis nunggu ya kelemahan. Ditutuk karo Bima tangi meneh ora iso mati. Di kelemahane Masku iso mati iki jare Arjuna. Tak kandhani nang bubune. Godho bubune kene. Godho mati. Itu seorang ibu kepepet. Padahal
Padahal angkara murka aku mbokne. Nyuwun kalih jenengan Gusti. Slametke siji anak kuwi. Dijawab karo Gusti Allah saya. Kon bayi aku ora tau ketok upamu kaya apa. Mergo tak tutup mataku iku padha karo bapakmu Destarata Wuta. Karena janji setia. Kali iki tak copot mataku gawe berkati awakmu sih. Monggo kon gak bakal ono kelemahan. Yang anak goblok. Itu seorang ibu. Kemuliaanmu ditunggu oleh ibu. Nek saya urip, nek saya wis mati, seberapa hebat kon membayar utang iku laku sedekah dan kurban. Kon bayari kurban ibu. Jangan dirimu tok. Kambing untuk ibu bapak kowe wingi anu. Sapi untuk bapak ibu. Belas ku santen iki. Karepe. Karena aku yo kontrak umurku iki. Makanya kita ini jangan sombong. Kita ini punya rumah itu tidak pernah punya. Kontrak semua. Hanya bedanya aku bayar sekali seumur itu. Ono sing bayar bulan sekali. Ono sing bayar setahun sekali. Ono sing 3 bulan pisan. Aku mati yo balik meneh. Duduk aku. Nggih napa mboten? Dadi nek kon sing kontrak gak usah susah, padha kontrak. Mobil iku yo sewa ta. Lho iya. Hanya bedanya aku bayar mungkin iso 3 tahun. Mungkin luwih nututi mobile kontrake timbang aku. Engko aku mati mobile sik ono. Toh aku yo gak merasa memiliki. Dadi awake dhewe iku asline duwe mobil goreng. Kalau kabeh enak. Dadi sombong iku gak ono. Ini kare bertahan urip ae motor kan duwe yo didol. Di mistik meneh utang meneh. Iya ta? Didol 150 sing 80 digawe DP meneh, sing utang meneh mikir meneh ana sisane rada seneng sithik ngono ae lah. Nek ngono ae urip iki. Ayo pikiran. Ayo to. Didol piro iki rek? 150 ya. Ana dhewe piro? 50 lumayan sisa 100. Rodok pinter sithik sing 30 juta cicilke ben ambekan rodok ae 4 wulan 5 wulan. Sing liyane gawe iki. Engko gawe usaha supaya iso ngono. Engko iso berkembang, ya utangnya tambah akeh. Begitulah kita bertahan seumur hidup hanya karena ojo sok sambang untuk omah. Tuku tanah hektaran sampai omah mewah loji, ojo sombong. Kita ini cuma kontrak, Mas. Dan yang perlu diingat, kita semua itu menunggu hukuman mati dari Allah, eksekusi. Entah kapan kita antri dieksekusi ya. Jangan sombong lah kita. Makanya nek sik sampean mboten ngenyek nggih. Nek sik ana sing kontra, ana sing kos, gak usah sedih. Kula nggih sami. Menakune rada bejo iso bayar sak umur hidup lho. Engko nek mati yo gak tak gowo iki omah iki. Yo pasti balik nang kontrakan iki. Anakku yo kontrak, kabeh yo kontrak, artinya ora mikir lah sampai seumur hidup, mikir liyane, mesti sumpek teku liyane. Nek gak ngono gak landasan ujian iku gak balik nang Gusti Allah iku nguji apik elek iku supaya eling karo Gusti. Diuji kebutuhan sing kepepet supaya kita ini berdoa mbek ya Allah, lancarkan rezekiku supaya aku iso bayar utang. Bahkan diuji kita nikmat itu supaya ingat ame Allah, sapa meneh sing gak Gusti Allah, makanya kita suruh bersyukur kok ngono to. Sing bahaya iku nek diuji seneng yo lali. Sing duwablek meneh diuji susah nyalahke Gusti Allah iku. Iku sing duwablek iku. Susah wis ora ngono nyalahno Gusti Allah wong dhewe sing gak mampu. Nek ngono wis ora becak diamot wong papat iku kan abot ontelane. Wis itu ontel ae. Logikamu iku wis seru. Nek kon ngonteli becak, kene ngono nek gak terlatih iku kemeng. Pikiran lah wis ono. Gak terlatih sanggup aku niku sepedaan kene Nganjuk. Lho, pikiranmu wis seru.
bakal gak sanggup dong. Lu ngono kan jajal. Engko nek wis teko tengah-tengah melet-melet. Kon ngirokno jangkrik ono lha opo aku ngene iki lho sajane nyesel dhewe ngono lha opo ngono Gusti Allah ngene iki rek sorone kaya ngene mboyo digawe kekuatan lho sadurunge kuwi seru. Ono wong salat ngene saking yakine kegerus niku mau Pak. Dhek ngomong mboten kurang-kurang kula duha Gus. Mboten kurang-kurang kula tahajud tapi yo sik kaya ngene anak kejarno. Mulai nyalana Gusti Allah asline kon niku lho duwe ladang 2 hektar. Terus kon niku salat nang ngene ladang iku, tahajud, ambek doa, ambek selawat naria petangen. Umpama selawat naria iku diganti wae karo selawatmu dhewe, njaluk. Karepmu kon niku tukul jagung apa tukul pati. Terus kuwi selawat karo ndonga, tukul no pari, tukul no pari, tukul no pari, kira-kira tukul. Makanya kon ojo nyalano sholat terus nyalano Gusti Allah. Lah kon gak tandur. Nek kon barang ditandur iku mesti tukul. Tandur pari tukul apa? Tandur jagung tukul jagung, tandur duit. Nah, tandur duit sedekah. Terus kon kudu duwe tongkate Musa. Napa Nabi Musa iku ngebyak laut iku kudu nganggo tongkat gak nganggo tangan. Artinya apa? Kudu ono alat sing gawe nyampekno rezekimu. Masih kowe dodolan kebab sekalipun, masih kon dodolan jagung sekalipun. Lho Sak. Ana kon bondo salat yo padha karo kon miriti ladangmu, tukul pari, tukul pari, tukul pari, tukul pari, tukul pari, tukul pari. Sing goblok iki sapa sih sakjane? Menungsane dhewe apa Gusti Allah sing gak ngabulno? Gusti Allah nek janjiku tepat, untuk unias tajib laku mintalah kepadaku pasti tak kei. Pasti jarawe Allah. Bahkan alisanmu waduh alisanmu pun merupakan doa. Kenapa kowe tahajud kok kowe duha iku gak diwenehi? Ya iku mau. Kon duwe ladang itu warisan mbahmu wis. Lungguh nang ladang. Wiritono tukula pari. Nek diwenehi karo Gusti. Sing toko iku malah suket, Cak.